bukan yang Ibu sebutkan tadi. Mungkin kalian nanti bisa menyebutkan contoh-contoh lain. Berikutnya dalam bidang energi dan lingkungan. Misalkan energi energi dari air diambil. Dari air kita ubah menjadi energi listrik. Itu kimia. Lingkungannya berarti harus ada turbinnya dan sebagainya. Di situ juga berperan ilmu kimia. Yang ketiga dalam teknologi bahan. Misalkan sekarang nih lagi pandemik di rumah, kalian harus kreatif selain belajar itu. Membuat sabun, ayo. Sabun cuci tangan atau sabun untuk mandi. Di situ ada bahan-bahannya. Kita beli bahannya, walaupun sudah jadi, kita racik, jadilah sebuah sabun. Dan bisa dikembangkan lagi dari situ. Nah, itu termasuk dalam teknologi bahan. Yang keempat, bahan pangan dan pertanian. Kalian tahu bahan pangan, makanan ya. Selain yang dari alam langsung berupa padi, sekarang tuh ada yang disebut dengan tepung apa, tepung panir, dan sebagainya. Itu dihasilkan dari pertanian. Pertaniannya harus menggunakan pupuk supaya hasilnya lebih banyak, lebih bagus. Pupuk dan bahan pangannya yang dihasilkan dari pertanian itu merupakan kimia juga. Jadi kimia itu jelas-jelas peranannya dalam kehidupan sehari-hari. Tidak lebih, tidak kurang. Yang kelima, penegakan hukum dan masalah sosial. Ayo, siapa yang tahu? Penegakan hukum, kaitannya dengan peranan ilmu kimia. Misalkan, di tempat kejadian ada hal yang harus disinkronkan. Ada hal yang harus disinkronkan. Misalkan ada orang yang menggunakan narkoba. Nah, untuk membuktikan betul dia menggunakan narkoba, berarti kita harus cek si orang tersebut. Menggunakan apa? Dari air seninya. Kita menggunakan apa? Zat kimia di situ yang bisa memberikan identifikasi nanti. Oh iya, si A ini mengkonsumsi narkoba. Yang nantinya meningkatkan ke masalah sosial. Masalah sosial apa dalam? Ya tadi, penanganannya tadi. Penanganan orang tersebut itu masalah sosialnya. Atau masalah sosial yang lebih detail, misalkan tentang anak kandung atau bukan atau gimana. Nah, itu permasalahannya. Maka di situ dicek genetiknya. Menggunakan apa? Zat kimia juga. Jadi banyak sekali peranan ilmu kimia. Semua yang ada di alam ini yang Allah ciptakan, ya, semuanya peranannya ilmu kimia. Makanya kalian harus pandai bersyukur. Bersyukur dengan cara bagaimana? Anda selaku kelas 10 siswa SMA minimal bersyukurnya dengan cara belajar yang betul, ibadah yang meningkat, berbakti ke orang tua, disiplin, kayak sekarang, sekarang jamnya pelajaran kimia, ikutlah, tanggung jawab dan sebagainya. Itu bersyukur, ya. Salah satu bersyukur setelah mempelajari ilmu kimia. Dikasih baju atau dikasih sepatu atau dikasih handphone oleh orang tua, mungkin yang handphone yang lebih bagus dari yang ibu punya, kalian bersyukur. Caranya gimana? Dirawat dengan baik, karena itu di dalamnya ilmu kimia. Ya. Nah, peranan ilmu kimia ternyata lebih luas dan memang Allah sudah mengkaitkan peranan ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari seperti itu.
Ya, mulai dari kita bangun, kegiatan, aktivitas, sampai tidur lagi. Termasuk ibadah di dalamnya. Ya. Mau ibadah, kita gunakan air, berwudu, bersuci, berarti kita menggunakan ilmu kimia juga, air di situ. Nah, sekarang hakikat ilmu kimia, tadi peranannya, sekarang hakikat ilmu kimia. Ilmu kimia itu berkembang melalui eksperimen. Ya, jadi awalnya melalui percobaan-percobaan. Misalkan ditemukannya pasta gigi, itu dari awalnya dari eksperimen, nyoba dulu. Ya, resepnya nih harus gimana supaya giginya lebih putih, lebih bersih, tidak ada kuman. Itu hasil eksperimen, barulah dikembangkan atau direkayasa oleh suatu industri. Karena itu ilmu kimia selain berisi tentang produk ilmiah yang berupa fakta, prinsip, hukum-hukum, dan teori, juga memuat proses-proses ilmiah. Dalam proses ilmiah tersebut diperlukan sikap ilmiah. Nah, sikap ilmiah ini yang harus kamu tanamkan. Yang pertama, jujur, ya, tidak berbohong dan sebagainya. Berbohongnya apa? Tidak berbohong terhadap, bukan ke orang tua aja atau ke guru, tapi berjujur dalam data nantinya kalau mengadakan penelitian. Kemudian harus teliti, kita kerjanya harus teliti, ulet, dan disiplin. Nah, dari para ilmuwan itu ya, sikap ilmiah dari para ilmuwan. Para ilmuwan melakukan langkah-langkah sistematik dalam menyelesaikan permasalahannya. Yang kedua. Nah, yaitu melalui, jadi para ilmuwan itu meneliti atau mengembangkan atau merekayasa itu melalui metode ilmiah. Nah, metode ilmiah itu ada berbagai tahapannya. Di biologi mungkin sudah disampaikan, di fisika juga sudah. Jadi Ibu skip dulu untuk metode ilmiah. Nanti saya tugaskan tersendiri. Ada juga pelajaran kimia yang selain melalui pemahaman materi, ya, ada juga melalui praktikum di lab tadi ya, untuk membuktikan melalui percobaan. Nah, kalian nanti selain tatap muka seperti ini daring, mungkin ada praktikumnya di lab, ya, di laboratorium. Nah, masuk ke laboratorium itu harus mengikuti tata tertib di laboratorium. Minimal tidak membawa makanan ke laboratorium, menggunakan jas laboratorium untuk melindungi tubuh dan baju kita, dan sebagainya banyak. Nah, sekilas itu tentang pendahuluan mengenai ilmu kimia. Berikutnya, kalian langsung mendapatkan materi kimia. Yang pertama yaitu struktur atom. Ini diberikan di kelas 10 peminatan. SKKD-nya memahami struktur atom, sifat-sifat periodik. Jadi selain struktur atom ada sifat periodik dan ikatan kimia nanti. Indikatornya di situ kalian harus tahu, bisa menjelaskan perkembangan teori atom. Harus bisa menjelaskan. Jadi kalian nanti belajar teori atom, kalian harus bisa menjelaskan. Kemudian harus tahu kelemahannya dan kelebihannya. Nah, materi pokok yang akan dipelajari untuk ini tidak untuk 1 semester, ya, mungkin untuk 3 kali pertemuan. Salah satunya yang pertama model atom Dalton, itu bagian dari teori atom, model atom Thomson dan model atom Rutherford. Nah, kalian tahu atom kan? Waktu kelas 10, waktu kelas 9 di SMP ya, kalian sudah belajar tentang atom. Ya, menurut Demokritus, atom itu adalah bagian terkecil yang tidak bisa dibagi-bagi lagi katanya. Tapi seiring berkembangnya ilmu, ternyata menurut Demokritus itu ada kekurangan karena dia mengatakan bahwa atom tidak bisa dibagi lagi. Buktinya bisa.
Kalian dengar kan waktu Perang Dunia Kedua, Hiroshima dan Nagasaki itu hancur 2 kota. Dan Jepang bertekuk lutut kan? Kenapa? Oleh siapa? Oleh bom atom. Makanya disebut bom atom. Oh, ternyata dalam atom itu ada bagian-bagiannya. Bukan kata Demokritus tidak bisa dibagi lagi. Ternyata ada bagiannya. Nah, makanya dari situ diperbaharui lagi oleh John Dalton. Bahwa atom itu bagian yang terkecil dari suatu atom yang tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Berarti kita tidak bisa menciptakan, tidak bisa menghilangkan. Jadi tetap harus ada. Dan atom-atom itu bisa bergabung, atom satu dengan yang lainnya itu. Membentuk senyawa. Di kelas 9 pun sudah belajar tentang senyawa. Dengan perbandingan tertentu atau perbandingan tetap. Nah, itu menurut Dalton. Dari Dalton masih kekurangannya juga. Nah, ini kira-kira model atom dari Dalton jadi berbentuk lonjong. Kenapa dibuat model? Karena atom itu bagian terkecil tadi. Kita tidak bisa membayangkan, tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Makanya dibuat model. Ya. Model atom dari Thomson tadi berbentuk bulat dan kosong, di dalamnya tidak ada apa-apa. Lewat ya. Analogi teori atom Thomson adalah model atom roti kismis. Nah, kalian pernah lihat roti kismis? Roti di atasnya itu ada kismisnya. Nah, seperti itu. Nah, yang kismisnya itu apa? Ternyata itu ada elektronnya. Nah, dari sini gugurlah bahwa atom tidak bisa dibagi-bagi lagi. Ternyata ada bagian yang terkecil dari atom, yaitu elektron. Ngantuk ya mendengarkan. Sambil nulis sayang, ayo. Sambil nulis, dia hal yang urgensi ditulis. Nanti dibantu dengan buku paket. Ayo, karena materi kelas 10 itu berupa konsep, belum berupa hitungan. Jadi harus mau nulis. Jadi tidak ngantuk nantinya. Yo. Nah, menurut Thomson, atom merupakan materi bermuatan positif. Jadi, materi bermuatan positif dan di dalamnya tersebar elektron kayak roti kismis tadi. Yang kismisnya itu merupakan elektron. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini. Itu bertaburan elektron-elektron. Nah, itu dimodelkan. Ditulis ya, sayang, ayo. Semuanya nulis, jadi punya catatan. Jangan hanya mendengar. Nah, dari situ dikembangkan lagi oleh Rutherford. Karena dari Thomson tadi masih ada kekurangan, tapi sudah ditemukan di situ ada bagian dari atom, ada elektron, ada inti atom yang bermuatan positif. Nah, menurut Rutherford, jangan dulu. Atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan elektron yang bermuatan negatif beredar mengelilingi inti atom. Nah, berkembang sekarang. Jadi di tengahnya inti atom bermuatan positif, elektronnya bergerak mengelilingi inti atom. Itu menurut Rutherford. Kalau menurut Thomson tadi tidak bergerak si elektronnya itu. Kemudian atom bersifat netral. Muatan positif dalam inti sama dengan muatan negatif. Jadi atom itu bersifat netral ya. Tidak bermuatan positif atau bermuatan negatif. Tidak. Karena intinya positif, yang mengelilinginya negatif elektron. Kalau netral berarti inti dan elektronnya harus seimbang. Karena inti bermuatan negatif, elektron bermuatan
positif. Ayo, udah mulai nih. Inti bermuatan positif. Elektron yang mengelilinginya bermuatan negatif. Kalau netral, suatu atom itu netral berarti harus seimbang antara inti dengan elektron yang mengelilinginya. Nah, menurut Rutherford, atom mempunyai inti yang sangat kecil. Tuh, intinya sangat kecil karena bagian dari atom. Karena atom sendiri tahu kan, atom sendiri itu bagian terkecil. Ini ada intinya. Intinya itu bermuatan positif yang berada di pusat atom di tengah-tengah. Elektron beredar mengitari inti, jadi elektronnya bergerak mengelilingi inti pada lintasan yang relatif jauh. Sehingga sebagian dari atom terdiri dari ruangan hampa sebagian. Ya, awas. Nah, ini ada gambarnya. Yang tadi dulu. Ada gambarnya. Inti atom bermuatan positif, intinya, maaf bukan inti, elektronnya ada pada kulit elektronnya itu. Berarti ada ruang hampa antara inti dan tempat elektron. Nah, antara inti sampai elektron itu disebut jari-jari atom. Nah, dari sini berkembang lagi model atom Rutherford. Karena ilmu itu tentatif ya, berubah berkembang. Menurut Rutherford, atom terdiri dari inti yang bermuatan positif masih sama dengan tadi. Massa atom terpusat pada inti. Nah, ini ada ditemukan lagi massa atomnya terpusat pada inti yang bermuatan positif tadi. Sebagian atom merupakan ruangan kosong, ya, karena elektronnya ada di tiap kulit pada jarak tertentu. Nah, berarti kalian sudah tahu bahwa di dalam atom itu ada inti atom yang bermuatan positif, disebut proton. Proton simbolnya P, massanya 1, muatannya +1. Nah, selain proton yang ada di inti, ada juga elektron tadi yang ada pada kulit atau lintasan. Elektron simbolnya E kecil, massanya itu 1/1837 SMA, itu satuan massa atom. Dan muatannya negatif, sebanyak 1, jadi -1. Belum. Biar agak nulis dulu anaknya. Nah, selain elektron ada juga neutron. Oh ya. Neutron dibacanya ya. Simbolnya N kecil. Massanya 1. Satuannya SMA, satuan massa atom. Muatannya dia 0. Makanya neutron disebut partikel atau bagian dari atom yang tidak bermuatan. Karena muatannya 0. Sedangkan proton berarti
partikel dasar dari atom atau bagian dari atom yang bermuatan positif. Ibu kira ini sudah di kelas 9 ya di SMP. Kemudian elektron yang mempunyai simbol E itu partikel dasar dari atom yang bermuatan negatif. Muatannya sebanyak 1. Nah, ini tolong diperhatikan. Jadi yang dikatakan atom bagian terkecil itu ternyata masih ada bagian-bagiannya. Ada proton, neutron, dan elektron. Nah, kita kaitkan ke tadi bom atom yang dijatuhkan oleh sekutu di Hiroshima dan Nagasaki. Itu hancur 2 kota dan sampai sekarang belum bisa diaktifkan karena masih ada reaksi. Itu disebabkan oleh partikel dari atom itu sendiri yang berupa proton, neutron, dan elektron. Jadi dari sini jelas sudah bahwa atom bagian terkecil ternyata masih punya bagiannya. Masih punya partikel dasar penyusun atomnya yang disebut proton, neutron, dan elektron. Nah, ini gambaran orbit elektron. Ya. Lanjut. Masuk ke yang lanjutan. Oh, ya. Nah, kita hubungkan. Kan tadi kalian sudah tahu bahwa dalam atom itu masih ada bagian terkecilnya berupa proton, neutron, dan elektron. Kita hubungkan dengan tanda atom. Proton merupakan partikel khas suatu atom. Artinya, tiap atom akan mempunyai jumlah proton yang berbeda dengan atom lain. Hal ini didukung dengan fakta percobaan oleh Henry Moseley. Untuk membedakan isotop satu dengan yang lainnya digunakan tanda atom. Nah, ini perlunya belajar tanda atom untuk membedakan isotop dan lainnya. Yang lengkap ya tanda atomnya yang menunjukkan jumlah proton, neutron atau nomor atom. Tanda atom yang lengkap sebagai berikut. Ya, perhatikan di situ. Ditulis ya. Ada X, sebelah kanan atas ada A, sebelah kiri bawah ada Z. Nah, ini udah mulai. Harus nulis. X-nya lambang atom atau unsur. A-nya nomor massa dari atom. Nah, di sini udah mulai. Nomor massa itu merupakan penjumlahan dari jumlah proton dan jumlah neutron. Jadi dalam satu atom X itu ada proton dan neutron yang merupakan nomor massa yang A itu. Ayo. Kemudian Z. Z itu nomor atom. Nomor atom itu merupakan sama dengan ya. Jumlah proton sama dengan jumlah
elektron. Maaf, bukan dikurangi ya, sama dengan itu. Jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Jadi di dalam nomor atom itu ada proton dan elektron. Nah, ini udah kita mulai ya terang-terang bahwa dalam satu atom X saja itu ada protonnya, ada neutronnya, ada elektronnya. Dengan catatan tadi proton plus neutron sama dengan nomor atom. Nomor atom sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Berarti neutron perumusannya bagaimana? Yaitu massa atom dikurangi nomor atom. Silakan tulis dulu. Belum. Contoh, tuh perhatikan. Atom Na, lambangnya Na. Namanya yaitu natrium. Bernomor massa atom 23. Bernomor atom 11. Dalam satu atom natrium mempunyai arti isotop natrium dengan nomor atom 11 dan nomor massa 23, yaitu, perhatikan. Ayo, ngantuk. Jumlah proton dalam isotop natrium 11. Betul nggak? Betul, karena tadi rumusnya proton itu sama dengan nomor atom. Jumlah elektron dalam isotop natrium tersebut 11 juga. Kenapa? Karena tadi jumlah elektron itu sama dengan nomor atom. Sedangkan jumlah neutronnya dalam satu isotop natrium itu 23 dikurangi 11. 23-nya nomor massa, 11-nya nomor atom, maka neutronnya 23. Itu dalam satu atom. Satu atom yang kita konsepkan tadi kecil. Bagaimana kalau 100 atom? Ya kalikan 100. Protonnya berapa kali 100? Elektronnya berapa? Neutronnya berapa? Bagaimana kalau 1 kilo? Wah, hebat sekali kalau 1 kilo. Ternyata kalau kita kaitkan dengan bom atom di Hiroshima itu, di hulu ledaknya hanya diisi 1 kilo uranium. Bayangkan 1 kilo kan sedikit ya. Kalau melihat berat itu 1 kilo sedikit. Tapi bisa memusnahkan 2 kota. Kenapa? Karena di situ beribu-ribu, bermiliar-miliar proton, elektron, dan neutron. Karena dari 1 kilo itu gabungan dari beberapa atom. Maka musnahlah kota itu. Dan pada saat itu Hiroshima dan Nagasaki itu dibombardirnya jam 12:30 malam. Tapi terasa seperti tengah hari yang terik matahari. Sehingga pada saat itu batu pun meleleh. Karena kalornya yang keluar sangat tinggi atau panasnya. Belum radiasi protonnya, radiasi elektron, neutronnya. Masuk ke tubuh kita, ya, ke makhluk hidup, itu bisa menimbulkan tumbuhnya sel yang tidak diinginkan atau benjolan. Dan pada saat itu makhluk hidup yang ada di situ hancur lebur jadi bubur. Oleh apa? Oleh bagian-bagian dari atom tadi. Nah, jelas-jelas ya. Ini merupakan pengembangan atau rekayasa dari kimia. Itu tahun
berapa ya? Perang Dunia kedua itu. Sekarang lebih canggih lagi. Itu dari atom. Ya, perhatikan berikutnya. Nah, di sini ada lambang atom, ada nomor atom, ada nomor massa, ada jumlah proton, jumlah neutron, dan jumlah elektron. Perhatikan. Nama atom atau unsurnya hidrogen. Ditulis H di sudut kanan, sudut kiri bawah 1, di sudut kanan atas 1. Penulisan, mengenai penulisan boleh sejajar, boleh tidak. Berarti nomor atom dari hidrogen itu 1. Nomor massanya 1 yang ada di sudut kanan atas. Berarti jumlah protonnya 1. Kenapa 1, Bu? Karena nomor atomnya 1. Jumlah proton dan neutron dan elektron sama dengan nomor atom. Sehingga jumlah elektronnya 1. Neutronnya 0. Dari mana 0? Yaitu nomor massa 1 dikurangi nomor atom 1. 1 dikurangi 1, 0. Berikutnya masih itu. Berikutnya lambang atomnya masih hidrogen, tapi nomor massanya 2. Jadi hidrogen ini, kalian tahu hidrogen kan? Ada di atmosfer. Ada yang bernomor massa 1, ada yang bernomor massa 2. Nomor atomnya masih tetap 1. Nah, perhatikan di sini. Nomor atomnya masih tetap 1, massanya berbeda. Perhatikan. Protonnya 1, neutronnya 1, elektronnya 1. Ada lagi hidrogen yang massa 3. Tuh, massa atomnya naik lagi 3. Ini yang ada di alam loh. Jadi ilmu IPA itu real ya. Bukan ngada-ngada. Yang ada di alam tuh hidrogen ada 3. Yang bermassa 1, bermassa 2, bermassa 3. Nomornya semua, nomor atomnya sama 1. Jumlah protonnya di sini 1, jumlah neutron 2. Dari 3 dikurangi 1. Elektron 1. Nah, hidrogen di alam ini ternyata ada yang bernomor atomnya sama, massanya berbeda. Nah, itu disebut isotop. Jadi yang kita pelajari ini adalah isotop hidrogen. Mulai pusing ya. Isotop itu berarti nomor suatu unsur yang sama, tapi nomor atomnya sama, massanya yang berbeda. Itu isotop. Nah, di alam ini banyak isotop-isotop dari yang lain. Makanya dalam pelajaran nuklir nanti kalian pelajari. Tahu kan nuklir? Yang kita pelajari dari isotop-isotop tadi. Masih waktunya? Masih Pak. Dari tabel di atas diperoleh kesimpulan seperti Ibu katakan tadi, bahwa hidrogen itu ada 3 isotop yang bernomor massa 1, yang bernomor massa 2, yang bernomor massa 3. Ayo, seneng kan belajar kimia? Ibu baik kok, selembut salju hatinya. Mulai ngantuk lihat. Ayo nulis makanya. Nah, ada juga yang disebut isobar. Selain isotop itu ada juga isobar. Yang bagaimana? Ini lihat contohnya. Lihat contoh isobar.
Baru simpulkan. Isobar itu dari kalium, K, dan AR. AR itu argon. Argon adanya di atmosfer. Argon berupa gas, bisa juga untuk mengelas stainless steel, itu menggunakan argon. Kalium untuk tulang kita adanya dalam buah-buahan dan dalam perut bumi juga ada kalium. Perhatikan, kalium dan argon. Kalium bernomor atom 19. Argon bernomor atom 20. Nah, nomor atomnya beda kan? Tapi masanya sama, yaitu 40. Nah, itu disebut isobar. Jadi di alam ini banyak isobar. Telah Allah ciptakan isobar. Ya, kita tinggal mengembangkan dan memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Wah, asik dong udah belajar isotop dan isobar. Dari sini kalian harus pandai bersyukur. Bayangkan kalau tidak ada isotop di alam ini. Ya. Kalau nggak ada isotop di alam ini, bagaimana kita akan bertani? Bagaimana kita akan mengimpor hasil bumi kita ke luar negeri, mengekspor ya, supaya di perjalanan tidak cepat tumbuh. Nah, itu isotop gunanya. Nanti dikembangkan melalui reaktor atau kimia inti dalam reaktor nuklir. Bisa dihambat pertumbuhannya. Nah, itu isobar. Selain isobar, perhatikan di bawah. Atom Mg dan Na. Na itu natrium, Mg magnesium. Perhatikan. Nomor atomnya sama-sama beda, 12 dan 11. 12 dan 11. Massa atomnya sama juga beda. 24 dan 23. Nah, kita hitung neutronnya. Tadi neutron itu merupakan pengurangan dari massa atom dikurangi nomor atom. Coba hitung berapa? Untuk magnesium neutronnya 12. Untuk natrium neutronnya 12 juga. Tapi atomnya berbeda, massa atomnya berbeda, nomor atomnya berbeda. Nah, itu disebut isoton. Di alam ini banyak isoton, banyak Allah ciptakan isoton. Subhanallah, ya. Allah ciptakan segalanya, kita menggunakannya. Berikut. Di sini ada contoh soal. Perhatikan, ayo. Silakan tulis. Ada contoh soal, silakan tulis. Dari berbagai jenis atom, ada neon, Ne, ada klor, Cl. Neon adanya di atmosfer berupa gas neon. Sehingga ada yang disebut lampu neon. Nah, menggunakannya gas neon. Klor adanya di kaporit. Kalian tahu kaporit untuk menjernihkan atau membunuh kuman dalam air. Aluminium itu berupa logam untuk kerangka pesawat terbang.
atau untuk yang lainnya. Argon sudah saya sebutkan tadi. Ada juga Cl-. Cl- ini berupa ion. Nah, jadi kalian tahu selain atom ada juga ion yang 36, 17 atau dibacanya 17, 36 Cl-. Yang ini berarti itu merupakan ion. Nah, dari sini kalian tentukan mana yang isotop, mana yang isobar, mana yang isoton. Jadi di buku ditulis nanti hasilnya, hasil dari contoh soal ini kalian berikan di grup kelas. Dari grup kelas kirim ke saya nanti. Karena tiap kelas membuat grup kelas. Yang MIPA 5, 6, 7, 8 ke Pak Dindin kumpulkannya lewat grup kelas. Jadi dipoto hasilnya. Yang MIPA 1 sampai 4 ke Ibu. Nah, ada juga soal seperti ini. Unsur A di alam terdapat dalam 2 isotop. Jadi di alam ini dari unsur A ada 2 isotop, yaitu A yang bernomor atom 63 dan unsur A yang bernomor atom 65. Yang masing-masing mempunyai kelimpahan atau ada di alamnya itu yang A bernomor atom 65 sebanyak 40% dan unsur A yang bernomor atom 65, maaf tadi 63 ya, yang 65 sebanyak 60%. Dari sini kita bisa cari massa atom relatif unsur A tersebut. Silahkan jawab. Dia ada tugas. Ya. Anak nanya tugasnya tadi apa, Bu? Mau mulai. Oh, tugasnya. Menentukan, berarti kembali ke sini. Ya. Nah, tugasnya yang ini. Tadi ada yang nanya. Tugasnya ini atomnya ada 1, 2, 3, 4, 5. 6 atom dan 2 ion. Kalian tentukan isotop, isobar, isoton. Diulang lagi ya. Tugas ini dikumpulkan di grup kelasnya. Ada yang ke Pak Dindin, ada yang ke Ibu. Sudah ada yang buat kok grup kelasnya. Dipoto ya ke Ibu Gen. Ini dikumpulkan soalnya aja, apa sama rangkuman? Enggak, soalnya aja jawabannya. Jawabannya aja. Ya. Yang dipoto dikaibukan jawabannya saja. Kalau rangkumannya untuk belajar kalian. Soal berikutnya ada satu lagi nih. Nah, yang ini. Menentukan massa relatif unsur. Soalnya ini sama, jadi 2 soalnya ya. Yang harus dipoto Kak Ibu Gen. Tulis dulu soalnya. Habis ya? Belum. Biar nulis dulu soalnya. Soalnya kalau dilanjut nggak bisa. Iya. Terpotong. Batas pengumpulannya kapan, Bu? Batas pengumpulannya hari Kapan? paling telat, jadi seminggu ya.
paling telat berarti hari Kamis lagi jam 7 ya, udah masuk ke HP Ibu. 7 pagi. 7 pagi. Apa lagi? Pulangnya 8 udah. Udah. Dipoto. Nanti yang betul dapat hadiah dari Ibu. Tutup ya. Mau ada pertanyaan? Ya, mau ada pertanyaan? Lewat chat aja gitu. Ada pertanyaan lewat chat saja. Kirim di mana, Bu? Ke HP Ibu. Ke nomor Ibu. Ke nomor Ibu ya, 085 659 161 622. Nomor Ibu. Nomor Ibu sama saya deh. 085 659 161 622. Materi kimia ada lagi? Rumusnya di mana, Bu? Rumusnya di mana? Rumusnya mana? Belum belajar rumus. Oh, yang soal nomor 2. Nomor 2. Ayo, digimanakan? Coba soal nomor 2. Kan di situ ada massa atom, ada yang bermassa 63, 65. Kelimpahan di alamnya itu ada yang 40%, ada yang 60%. Ayo, digimanakan? Coba. Pikirkan. Kalian bisa cari bantuan. Biar aja. Ya, Bu yang mengumpulkan itu koordinatornya. Kalian kan mengumpulkan ke grup ya. Nanti koordinator yang ngirim ke Ibu. Atau udah di grup tinggal mengumpulkan aja di grup. Nanti Ibu periksa. Kalau nomor Pak Dindin, Bu. Nomor Pak Dindin. Siapa nomornya? Kang, pas saya. Nomor Pak Dindin minta. Ada tugas soalnya 2. Nomor HP 081 Nomor WA 224 125 81 224 125 081 224 125 15 ya. Itu nomor Pak Dindin ada ya. Jadi yang MIPA 5 sampai 8 ke Pak Dindin mengumpulkannya. Udah tutup ya. Iya dah. Ada lagi. Cuma tahu bedanya. Beda bom atom dengan nuklir. Nah, bom atom yang di Hiroshima itu mengandung nuklir, sayang, di ujung. Kata Ibu tadi di ujung hulu ledaknya itu diisi uranium. Uranium itu merupakan zat radioaktif. Apa zat radioaktif kita bahas nanti, ya. Pasti ngikuti terus, ngejar terus ingin tahu. Zat radioaktif itu yang disebut nuklir, ya. Jadi tanpa direaksikan, itu dia bereaksi sendiri. Itu bedanya nuklir. Ya, untuk materi kimia kelas 10 peminatan sampai di sini dulu, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk kedepannya dibahas oleh Pak Dindin mengenai ion dan sebagainya. Absen di chat gitu. Absen mohon di chat. Diisi. Diklik aja. Mana? Zoom. Udah nih absennya di chat. Udah ya? Ya, diisi aja gitu absennya. Absennya diisi aja ya di chat ya. Itu saja ya untuk pertemuan minggu ini. Insya Allah kita ketemu lagi di minggu depan di hari yang sama yaitu hari Kamis. Yuk. Kode passwordnya ada. Ada nanti dikasih. Nanti dikasih di grup. Nah. Nanti kode classroom nanti di grup dikasih ya. Itu saja.
Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Akang bikin dulu classroom, jadi makasih juga. Udah belum pakai classroom kita. Gitu kalau tatap muka mah senang tidak ada belajar karena nyopir. Yuk. Beres, berarti diisi aja ya itunya absennya. Ya. Ya, diklik sekarang, diisi. Oke, sekarang udah beres. Google Chrome, Nanti mungkin kalau untuk Google Classroom nanti dihubungin lagi ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi